Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali pada video kali ini, yaitu tentang transformasi translasi. Jadi topik kita pada video kali ini adalah transformasi translasi. Nah, bagaimanakah itu konsep translasi dan bagaimanakah kita menentukan hasil translasi atau menentukan cara-cara translasi? Mari kita sama-sama ikuti pada sharing layar berikut ini. Baik, pada tayangan ini adalah model-model translasi. Nah, bagaimanakah translasi itu bisa kita pahami secara konseptual? Kita ikuti animasi berikut. Nah, pada tampilan ini ada 4 segitiga yang kebetulan bentuknya sama, hanya warnanya yang berbeda. Masing-masing bergerak sesuai dengan arahnya, yang tentunya sudah disetting sebelumnya. Segitiga warna biru bergerak dari posisi kanan atas ke kiri bawah. Kemudian segitiga biru muda bergerak naik turun atas bawah. Kemudian segitiga warna ungu bergerak ke kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Kemudian yang segitiga merah kecoklatan itu bergerak dari posisi kiri atas ke kanan bawah. Nah, posisi pergerakan dibuat atau disetting secara berulang-ulang untuk memberikan satu gambaran bahwa begitulah satu proses pergeseran, bahwa objek yang ditranslasikan tidak ada perubahannya, tetapi posisinya yang berubah dari posisi semula ke posisi tujuan daripada pergeseran itu sendiri. Demikian ilustrasi tentang konsep translasi. Baik, kita ikuti pada halaman berikut. Nah, pada halaman ini kita diperlihatkan bagaimanakah caranya menentukan hasil translasi. Objek geometri yang kebetulan saat ini adalah berupa cacar ginjang warna biru, sementara ditranslasikan dengan jauhnya 4 ke kiri, 0 ke bawah atau atas. Oke, kita kembalikan pada posisi semula. Baik, inilah objek aslinya yang ditranslasikan berupa cacar ginjang dengan warna biru dengan koordinat titiknya semula dengan koordinat titik bayangannya saling berimpit pada satu posisi yang sama. Ya, nah kemudian kebetulan translasi X0, Y-nya 0, jadi dia tidak bergerak kemana-mana, tidak ke kiri ke kanan, tidak ke atas ke bawah. Inilah translasi 0,0. Nah sekarang kalau misalnya ini X-nya kita ganti dengan satu nilai tertentu, misalnya 4. Nah, kemudian kita start. Maka kita mati. Maka objek yang ditranslasikan itu bergerak sejauh 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke bawah atau ke atas. Inilah bergerak, nilai A-nya bergerak dari 0 menuju 4. Jadi pergeseran maksimum adalah 4 satuan dari posisi semula. Jadi X-nya 4, Y-nya 0, berarti bergerak sejauh 4 satuan ke kanan, 0 satuan ke atas atau ke bawah. Kemudian kalau di sini kita ganti dengan nilai tertentu, misalnya 2. Nah, sementara masih berjalan animasi translasi, maka objek cacar ginjang itu bergerak sejauh 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Ya, dari posisi tujuan akhir translasi kembali karena kebetulan setting animasi bergerak secara osilasi, jadi putar balik ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ganti, di sini nilainya kita ganti dengan misalnya -3. Nah, maka cacar ginjang akan bergeser sejauh 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Bisa kita amati panjangnya garis putus-putus yang warna biru sedikit transparan. Di situ ketika pada posisi maksimum, maka dia pada posisi 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Nah, kita amati sementara bergerak dari posisi semula, bergerak menuju 2 satuan ke kiri,
pelan-pelan sampai akhirnya pada posisi 3 satuan ke kiri, nah dan 2 satuan ke atas. Kembali lagi. Kemudian kalau ini kita ganti negatif juga. Min misalnya min 4. Nah, itu artinya bahwa translasi ini akan memindahkan objek geometri sejauh 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Nah, kita amati sebentar bergerak posisinya. Dari semula sejauh 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Nah, inilah posisi maksimum. Nah, kembali lagi. Ya, min 3, min 4. Translasi min 3, translasi X min 3, Y min 4. Atau translasi min 3, min 4. Nah, inilah pergerakannya. Oke, nah inilah pergerakannya yang bergerak sejauh 3 satuan ke kiri, 4 satuan ke bawah. Nah, kemudian kalau misalnya di sini kita ganti positif 3, positif 3. Nah, berarti translasi ini kita amati ini sementara kembali ke posisi semula. Ya, kita tunggu. Kita tunggu. Oke, sudah menempati posisi semula. Nah, mulailah bergerak 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. Nah, oke. Nah, inilah posisi maksimum. Kembali lagi. Ya. Kembali kita berikan positif semua. Misalnya 3, 2. Oke. Sementara kembali ke posisi semula. Nah, inilah mulai pergerakan, pergeseran 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Ya. Nah, itulah translasi 3-2. Nah, bagaimanakah cara menentukan koordinat titik translasi? Koordinat titik hasil translasi suatu koordinat titik-titik sudut suatu objek geometri tentunya dengan mengamati pergerakan-pergerakan, pergeseran-pergeseran daripada proses translasi itu sendiri, kita bisa menentukan dengan memproyeksikan pada koordinat titik, koordinat X dan koordinat Y dengan melihat pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, itulah caranya menentukan hasil translasi. Dan tentunya secara matematik nanti kita akan temukan bahwa koordinat titik hasil translasi itulah merupakan hasil penjumlahan daripada koordinat titik aslinya dengan besarnya translasi XY atau PQ atau AP. Jadi sesuai dengan unsurnya masing-masing, koordinat X hasil translasi adalah hasil penjumlahan koordinat X titik semula dengan unsur X daripada translasi. Begitu pula pada koordinat titik koordinat Y dari satu titik hasil translasi adalah hasil penjumlahan daripada koordinat Y objek aslinya dengan unsur Y daripada translasi. Saya kira demikianlah sajian video tentang translasi ini, semoga bisa memberikan satu pemahaman secara konseptual dan tentunya adalah prosedur bagaimana kita menentukan hasil translasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.